Bapak Ibu pensiunan dan ASN di seluruh Indonesia, stop dulu sebentar. Ada kabar luar biasa penting yang wajib Bapak Ibu ketahui hari ini sebelum terlambat. Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembayaran tunjangan hari raya alias THR untuk tahun 2026. Dan yang lebih menggembirakan lagi, berdasarkan informasi resmi dari PT Taspen, pencairan THR untuk penerima pensiun sudah mulai berjalan dan diperkirakan pada tanggal 11 Maret 2026 sudah bisa dinikmati oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Tapi tunggu dulu, ada syarat, ketentuan, dan perubahan penting yang wajib Bapak Ibu pahami sekarang juga agar tidak salah langkah dan tidak menjadi korban penipuan. Simak video ini sampai detik terakhir karena semua informasinya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu pensiunan yang terhormat dan juga seluruh aparatur sipil negara atau ASN, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, selamat datang kembali di channel kami yang selalu hadir untuk memberikan informasi terkini, terpercaya dan relevan, khusus untuk Bapak Ibu pensiunan dan ASN di seluruh pelosok Indonesia. Pada kesempatan yang sangat penting ini, kami akan membahas secara lengkap, mendalam dan terperinci mengenai sebuah regulasi baru yang baru saja resmi diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Regulasi yang sangat dinantikan oleh jutaan pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di seluruh Indonesia ini tidak lain adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, pertanyaan yang paling sering muncul dari kalangan pensiunan adalah, kapan THR cair? Berapa besarannya? Apakah ada potongan? Siapa saja yang berhak menerima? Nah, hari ini semua pertanyaan tersebut akan kami jawab satu persatu secara tuntas berdasarkan sumber resmi, yakni dari PT Taspen melalui akun media sosial Instagram resminya. Dan tentu saja berpijak langsung pada PP Nomor 9 Tahun 2026 yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah. Dan ini adalah kabar yang sangat membahagiakan Bapak Ibu. Karena berdasarkan informasi yang telah dirilis secara resmi oleh PT Taspen, pencairan THR untuk penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2026 sudah mulai dilakukan sejak tanggal 5 Maret 2026. Artinya, proses pencairan sudah berjalan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menerima, diperkirakan paling lambat pada tanggal 11 Maret 2026, seluruh penerima pensiun yang memenuhi ketentuan sudah bisa menikmati THR tahun 2026 ini. Jadi catat tanggalnya Bapak Ibu, 11 Maret 2026 adalah batas waktu yang perlu Bapak Ibu pantau dengan saksama. Baiklah, sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih teknis dan terperinci, kami ingin mengingatkan Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe, berikan like, tuliskan komentar Bapak Ibu di bawah, bagikan video ini kepada rekan-rekan pensiunan dan ASN lainnya, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak pernah ketinggalan satupun informasi penting yang kami hadirkan setiap harinya. Ini penting Bapak Ibu, karena dunia informasi bergerak sangat cepat, dan kami ingin memastikan Bapak Ibu selalu menjadi yang pertama tahu. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 ini adalah landasan hukum yang sah dan mengikat bagi seluruh proses pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Regulasi ini mencakup seluruh aparatur negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, pejabat negara, anggota Polri, anggota TNI, serta para pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan lainnya yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diterbitkannya PP Nomor 9 Tahun 2026 ini, maka seluruh mekanisme pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2026 sudah memiliki payung hukum yang jelas dan kuat. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi spekulasi, dan tidak ada lagi informasi simpang siur yang beredar di masyarakat. Semuanya sudah diatur secara gamblang dan transparan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak Bapak Ibu pensiunan terpenuhi dengan baik, adil, dan tepat waktu. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu poin-poin penting yang terkandung dalam informasi resmi yang dirilis oleh PT Taspen
berdasarkan PP nomor 9 tahun 2026 ini. Poin pertama yang menjadi dasar pembahasan kita adalah soal kapan pembayaran THR dimulai dan siapa saja yang menjadi penerima. Berdasarkan pengumuman resmi PT Taspen, pembayaran tunjangan hari raya kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2026 mulai dilakukan sejak tanggal 5 Maret 2026. Ini adalah langkah yang sangat proaktif dari pemerintah melalui PT Taspen yang memberikan kepastian waktu kepada jutaan pensiunan agar bisa mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan lebih tenang dan bahagia. Dan seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menerima pembayaran THR hingga saat ini, tanggal 11 Maret 2026 adalah waktu yang paling realistis untuk menjadi batas akhir pencairan secara menyeluruh. Poin kedua yang tidak kalah penting adalah mengenai besaran tunjangan hari raya yang akan diterima oleh Bapak Ibu pensiunan. Bapak Ibu, berdasarkan PP nomor 9 tahun 2026, besaran THR yang dibayarkan kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2026. Ini adalah ketentuan yang sangat penting untuk Bapak Ibu pahami, karena besaran THR yang Bapak Ibu terima nanti bukan berdasarkan estimasi atau perkiraan, melainkan langsung merujuk pada angka real yang sudah ada dalam catatan pembayaran bulan Februari 2026 yang lalu. Adapun komponen penghasilan bulan Februari 2026 yang menjadi dasar perhitungan THR tersebut terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah pensiun pokok, yaitu besaran pensiun inti yang menjadi hak Bapak Ibu berdasarkan golongan dan masa kerja selama menjabat sebagai aparatur negara. Komponen kedua adalah tunjangan keluarga, yang mencakup tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak yang selama ini sudah menjadi bagian dari penghasilan bulanan Bapak Ibu. Komponen ketiga adalah tunjangan pangan, yang merupakan tunjangan yang diberikan untuk mendukung kebutuhan pangan Bapak Ibu dan keluarga setiap bulannya. Dan komponen keempat adalah tambahan penghasilan, yang merupakan komponen tambahan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk masing-masing golongan dan kategori penerima pensiun. Keempat komponen inilah yang dijumlahkan dan menjadi acuan pasti dalam penghitungan besaran THR yang akan Bapak Ibu terima pada tahun 2026 ini. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan sendiri berapa kira-kira THR yang akan diterima dengan melihat kembali slip pembayaran pensiun bulan Februari 2026 yang sudah Bapak Ibu terima sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bahas poin ketiga yang sangat menggembirakan dan memberikan ketenangan bagi jutaan pensiunan di Indonesia. Berdasarkan PP nomor 9 tahun 2026 yang telah dikonfirmasi dan dipublikasikan oleh PT Taspen, tunjangan hari raya atau THR yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan tidak dikenakan potongan yuran dan atau potongan lain apapun, termasuk potongan kredit pensiun. Ini adalah berita yang sangat positif dan menjadi salah satu poin terpenting dalam regulasi ini. Artinya Bapak Ibu, uang THR yang masuk ke rekening Bapak Ibu adalah uang yang bersih dari segala bentuk potongan. Tidak ada potongan yuran, tidak ada potongan premi asuransi, tidak ada potongan cicilan kredit pensiun, dan tidak ada potongan-potongan lain yang biasanya mengurangi jumlah penghasilan bulanan Bapak Ibu. Pemerintah ingin memastikan bahwa THR ini benar-benar bisa dinikmati secara penuh oleh Bapak Ibu untuk keperluan menyambut Hari Raya. Namun perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa ada satu hal yang tetap berlaku, yakni pajak penghasilan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, THR tetap dikenakan pajak penghasilan. Akan tetapi ada kabar baiknya Bapak Ibu. Pajak penghasilan atas THR ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, bukan oleh Bapak Ibu pensiunan. Jadi secara praktis, Bapak Ibu tidak perlu khawatir soal pajak, karena sudah menjadi tanggung jawab negara. Ini adalah wujud nyata perhatian pemerintah kepada para pensiunan yang telah berjasa mengabdikan diri selama puluhan tahun demi kemajuan bangsa dan negara. Bapak Ibu, sekarang kita beranjak ke poin keempat, yang juga sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi Bapak Ibu yang proses pensiunnya terbilang baru. Ketentuan ini berlaku bagi penerima pensiun yang terhitung pensiunnya mulai bulan Februari 2026 dan atau sebelumnya,
Namun proses pembayaran pensiun pertamanya baru dilakukan di atas tanggal 25 Februari 2026. Bagi kategori ini, maka tunjangan hari raya tahun 2026 tetap akan dibayarkan dan proses pencairannya dimulai sejak tanggal 5 Maret 2026. Ini adalah ketentuan yang adil dan inklusif dari pemerintah, Bapak Ibu. Tidak ada satupun pensiunan yang tertinggal atau terlewatkan hanya karena proses administrasinya yang sedikit terlambat. Pemerintah melalui PT Taspen memastikan bahwa seluruh pensiunan yang memenuhi syarat akan menerima THR mereka tanpa terkecuali. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih tergolong pensiunan baru dan belum yakin apakah berhak menerima THR tahun ini, jawabannya adalah iya. Bapak Ibu berhak menerimanya selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kita lanjutkan ke poin kelima Bapak Ibu, yakni ketentuan bagi Bapak Ibu yang memiliki status ganda, yaitu yang sebelumnya merupakan aparatur negara, kemudian beralih status menjadi penerima pensiun dari pejabat negara, atau sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini, PT Taspen berdasarkan PP nomor 9 tahun 2026 telah menetapkan bahwa THR yang dibayarkan hanya satu, yakni yang nilainya paling besar di antara keduanya. Ketentuan ini berlaku tegas dan tidak memperbolehkan penerimaan THR ganda bagi mereka yang memiliki status rangkap tersebut. Jadi bagi Bapak Ibu yang berada dalam situasi ini, tidak perlu bingung, cukup satu THR yang akan Bapak Ibu terima, namun dengan nominal yang terbesar dari hak yang dimiliki. Sementara itu, ada ketentuan yang berbeda dan justru memberikan hak lebih bagi Bapak Ibu yang berstatus sebagai pensiunan sekaligus penerima pensiun janda atau duda. Ini adalah poin ke-6 yang sangat relevan bagi sebagian besar pensiunan kita, terutama Bapak Ibu yang telah kehilangan pasangan hidupnya. Berdasarkan PP nomor 9 tahun 2026, apabila seorang aparatur negara atau pensiunan sekaligus berstatus sebagai penerima pensiun janda, duda, dan atau penerima tunjangan janda duda, maka THR dibayarkan pada keduanya. Artinya, Bapak Ibu akan menerima THR dalam kapasitasnya sebagai penerima pensiun sendiri dan sekaligus juga menerima THR sebagai penerima pensiun janda atau duda, atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda. Ini adalah bentuk kepedulian yang luar biasa dari pemerintah kepada para janda dan duda pensiunan yang kerap kali berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rentan. Dengan mendapatkan THR dari dua sumber sekaligus, diharapkan kondisi finansial Bapak Ibu janda dan duda pensiunan bisa sedikit lebih lega dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 ini. Poin ketujuh Bapak Ibu adalah ketentuan khusus yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang pensiunnya terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 dan seterusnya. Berdasarkan PP nomor 9 tahun 2026, bagi kelompok ini, pembayaran tunjangan Hari Raya tahun 2026 dilakukan bukan oleh PT Taspen, melainkan oleh instansi atau kantor tempat Bapak Ibu bekerja sebelum memasuki masa pensiun. Jadi, jika Bapak Ibu termasuk dalam kategori ini, maka Bapak Ibu perlu berkoordinasi langsung dengan bagian keuangan atau kepegawaian di instansi tempat Bapak Ibu dulu bertugas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan mekanisme pencairan THR Bapak Ibu. Ini adalah ketentuan transisi yang logis dan wajar Bapak Ibu. Karena bagi pensiunan yang baru saja resmi memasuki masa pensiun per 1 Maret 2026, proses administrasi kepindahan data dan pengelolaan pensiunnya kemungkinan besar masih dalam proses penyelesaian di PT Taspen. Sehingga untuk sementara waktu, instansi asalah yang bertanggung jawab atas pembayaran THR bagi kelompok pensiunan baru ini. Bapak Ibu semuanya, sampai di sini kita sudah membahas 7 poin penting dari informasi resmi yang dirilis oleh PT Taspen berdasarkan PP nomor 9 tahun 2026. Namun ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya dan wajib kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada, yakni soal kewaspadaan terhadap penipuan. Di era digital seperti sekarang ini Bapak Ibu, maraknya informasi yang beredar melalui berbagai platform media sosial, aplikasi pesan singkat, dan berbagai saluran komunikasi lainnya membuka peluang bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan momentum pencairan THR demi kepentingan pribadi mereka yang tidak etis. PT Taspen sendiri secara tegas dan resmi telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh penerima pensiun
untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam menerima informasi yang mengatasnamakan PT Taspen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PT Taspen tidak pernah meminta data pribadi Bapak Ibu melalui pesan WhatsApp, SMS, atau telepon dari nomor yang tidak resmi. PT Taspen juga tidak pernah meminta Bapak Ibu untuk melakukan transfer uang dengan dalih apapun dalam rangka pencairan THR atau dana pensiun. Seluruh proses pencairan THR dilakukan secara otomatis melalui rekening bank yang sudah terdaftar di sistem PT Taspen tanpa memerlukan tindakan tambahan apapun dari Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menerima informasi yang mencurigakan, mendapatkan telepon dari orang yang mengaku sebagai petugas Taspen, atau menemukan tautan mencurigakan yang meminta data pribadi Bapak Ibu, jangan ditanggapi, jangan diklik, dan segera laporkan. Bijak sebelum bertindak, cek sebelum membagikan, tahan, pastikan, dan laporkan. Itulah prinsip yang harus selalu Bapak Ibu pegang dalam menghadapi banjir informasi di era digital ini. Apabila Bapak Ibu membutuhkan konfirmasi, klarifikasi, atau informasi lebih lanjut terkait pembayaran THR, maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pensiun Bapak Ibu, silakan menghubungi PT Taspen melalui 2 saluran resmi yang tersedia. Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi kantor cabang PT Taspen terdekat di kota Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menghubungi customer center resmi PT Taspen di nomor 150919. Ingat Bapak Ibu, hanya 2 saluran itulah yang resmi dan terpercaya dari PT Taspen. Sekarang Bapak Ibu, mari kita merenungkan sejenak betapa besar perhatian pemerintah kepada para pensiunan yang telah berjasa luar biasa bagi bangsa ini. Puluhan tahun mengabdi, meninggalkan keluarga di rumah demi menjalankan tugas negara, berkorban tenaga, pikiran, dan waktu, semua itu tidak sia-sia. Pemerintah melalui regulasi seperti PP nomor 9 tahun 2026 ini terus berupaya untuk memastikan bahwa para pahlawan tanpa tanda jasa ini mendapatkan hak-haknya secara penuh, tepat waktu, dan tanpa hambatan yang berarti. THR bukan sekedar uang Bapak Ibu. THR adalah pengakuan, adalah apresiasi, adalah bentuk nyata rasa terima kasih negara kepada para abdi negara yang telah memberikan yang terbaik sepanjang masa bakti mereka. Dan dengan diterbitkannya PP nomor 9 tahun 2026 ini secara resmi, pemerintah mengirimkan pesan yang sangat jelas bahwa hak-hak Bapak Ibu pensiunan adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan. Bagi Bapak Ibu yang masih aktif sebagai ASN, informasi ini juga sangat relevan untuk Bapak Ibu. Karena THR bagi ASN aktif juga diatur dalam regulasi yang sama, yakni PP nomor 9 tahun 2026 ini. Mekanisme dan ketentuan untuk ASN aktif mungkin sedikit berbeda dengan yang berlaku bagi penerima pensiun. Namun intinya sama, THR adalah hak yang dijamin oleh negara dan akan dibayarkan tepat waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bapak Ibu, satu hal yang juga perlu kami ingatkan adalah pentingnya memastikan bahwa data rekening bank Bapak Ibu yang terdaftar di PT Taspen adalah data yang valid, aktif, dan benar. Karena seluruh pembayaran THR ini dilakukan melalui transfer langsung ke rekening Bapak Ibu. Jika ada perubahan nomor rekening atau data perbankan, segera lakukan pembaruan data di kantor Taspen terdekat sebelum tanggal pencairan, agar tidak terjadi kegagalan transfer yang bisa menghambat Bapak Ibu menerima THR tepat waktu. Selain itu, Bapak Ibu pastikan juga bahwa seluruh dokumen administrasi yang diperlukan sudah lengkap dan up to date di sistem PT Taspen. Dokumen-dokumen seperti surat keputusan pensiun, data keluarga, dan informasi rekening bank adalah hal-hal mendasar yang harus selalu Bapak Ibu perbarui secara berkala untuk menghindari hambatan dalam setiap proses pembayaran yang dilakukan oleh PT Taspen. Bapak Ibu pensiunan dan ASN yang kami hormati, setelah kita membahas secara panjang lebar dan mendalam mengenai seluruh ketentuan dalam PP nomor 9 tahun 2026 tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2026, kini saatnya kami merangkum poin-poin terpentingnya agar mudah diingat dan dipahami oleh seluruh Bapak Ibu. Pertama, pencairan THR untuk penerima pensiun dan penerima tunjangan telah dimulai sejak 5 Maret 2026. Dan diperkirakan pada 11 Maret 2026, seluruh penerima yang memenuhi ketentuan sudah bisa menikmatinya. Kedua, besaran THR dihitung berdasarkan 4 komponen penghasilan bulan Februari 2026, yaitu pensiun pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Ketiga, THR tidak dikenakan potongan yuran atau potongan lain, termasuk kredit pensiun, kecuali pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Keempat, bagi pensiunan baru yang pembayaran pertamanya dilakukan setelah 25 Februari 2026, THR tetap dibayarkan mulai 5 Maret 2026. Kelima, bagi yang memiliki status rangkap sebagai pensiunan dan penerima pensiun pejabat negara, THR dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Keenam, bagi janda atau duda pensiunan, THR dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai pensiunan dan sebagai penerima pensiun janda atau duda. Ketujuh, bagi pensiunan yang mulai pensiun per 1 Maret 2026 ke atas, pembayaran THR dilakukan oleh instansi asal, bukan oleh PT Taspen. Demikianlah Bapak Ibu informasi lengkap, menyeluruh, dan terperinci mengenai PP nomor 9 tahun 2026 tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan, dan ASN tahun 2026. Kami berharap informasi ini bermanfaat dan memberikan ketenangan serta kepastian bagi seluruh Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada. Kami selalu berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat, khusus untuk Bapak Ibu pensiunan dan ASN di Indonesia. Jadi, pastikan Bapak Ibu sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan notifikasinya, agar tidak pernah melewatkan satupun informasi penting yang kami bagikan setiap harinya. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, pengalaman, atau informasi tambahan yang ingin dibagikan kepada sesama pensiunan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kami sangat senang berinteraksi dan berdiskusi dengan seluruh Bapak Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.